perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yesus, Kau ku agungkan, ku agungkan, ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yesus, Kau ku agungkan. Beri sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Sang Damai, penuntun, penyayang, Putra Allah perkasa, Kau pemenang, Sang Raja,
kami bersyukur. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar. Kasih-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Selamanya Engkau Tuhan kami. Sebab Engkau Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamanya Engkau Tuhan kami. Selamanya Engkau Raja kami. Haleluya. Kami mau menyatakan Engkaulah penyelamat kami. Amin. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih.
semua bangkit berdiri, nyatakan dimuliakan, kami tinggikan Kau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Nyatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih lagi nyatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Yang siap bersorak-sorai katakan amin. Haleluya. Amin. Sebelum lanjut boleh tos kiri kanan Bapak Ibu bilang selamat Natal. Sebab kesukaan terbesar bagi dunia, Yesus Sang Juru Selamat lahir bagi kita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus Gloria in excelsis Deo, in excelsis Amin. Sebab Kristus telah lahir, ialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Mari bersukaria bagi Dia. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir
kita siapkan hati dan pikiran kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Sebab Kristus datang membawa kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, untuk merawat orang-orang yang remuk hati, untuk melepaskan orang-orang tawanan, untuk memberikan orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Mari bangkit berdiri, nyanyikan. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan, amin, bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat Selamat dunia,
Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang Kami bersyukur kepada Engkau Bapa di surga, karena begitu besar kasih-Mu akan umat manusia, akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami, supaya setiap kami yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami percaya setiap kami yang hadir hari ini adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan itu jadi bagian setiap kami. Biar kami belajar itu selalu lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Kami selalu belajar untuk terus menyembah Engkau, berikan penghormatan tertinggi kepada Engkau dalam kami menjalani kehidupan kami. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus mengurapi kami semua, menolong kami untuk bisa memahami firman Tuhan, dan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tolong hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk kembali sama Tuhan. Selamat pagi semuanya, shalom. Oke, selamat Natal buat kita semua. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, hari ini kita bisa sama-sama beribadah, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara, Natal adalah bukti kasih Allah atas semua umat manusia. Jadi karena saya percaya bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk semua umat manusia. Bukan cuma untuk orang-orang tertentu. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia jadi manusia. Dia datang untuk semua umat manusia. Saya tekankan sekali lagi, untuk semua umat manusia. Yohanes 3 ayat 16 yang sudah sering kali kita baca, yang sudah kita hafal mungkin, mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu sebenarnya diberikan untuk semua umat manusia. Yesus datang untuk semua umat manusia, tapi tidak semua umat manusia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titus 2 ayat 11 mengatakan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan sekali lagi itu untuk semua umat manusia. Kenapa untuk semua umat manusia? Karena semua manusia pada dasarnya sudah berdosa dan tidak ada hasil usaha manusia yang bisa bebaskan dirinya dari dosa. Itulah sebabnya kita perlu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini. Tetapi manusia yang sudah berdosa itu dalam keadaannya berdosa, dia harus mengambil keputusan. Kehendak bebasnya harus dia gunakan untuk menerima Kristus. Baru kemudian dia bisa menerima keselamatan yang Kristus bawa ke dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, tahu tentang Juru Selamat, tahu tentang Yesus, itu bukan sebuah jaminan bahwa kita kemudian akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Di Alkitab kita bisa lihat, mungkin kita sudah tahu cerita itu. Ada banyak orang-orang yang tahu tentang Juru Selamat, tapi mereka nggak jumpa dengan Juru Selamat. Mereka dengar tentang Juru Selamat, tapi mereka tidak jumpa dengan Sang Juru Selamat. Minggu lalu Pak Aris berkhotbah tentang gembala-gembala. Mereka dengar tentang kelahiran Juru Selamat, Sang Juru Selamat. Dan mereka meresponi itu, mereka datang, mereka jumpa dengan Juru Selamat. Saya berdoa kita yang merayakan Natal bukan sekedar merayakan dengan kita beli baju, kita pasang pernak-pernik Natal di rumah atau di gereja, semua itu tidak salah. Tapi itu cuma aksesoris, bukan itu esensi dari Natal yang sesungguhnya.
Pastikan bahwa kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus yang adalah inti dari perayaan Natal yang kita lakukan. Amin. Mari kita lihat bersama-sama saudara, kita akan baca Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan belajar dari orang-orang Majus bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat 2 dan seterusnya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Ayat 8. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12. Bapak Saudara, pembacaan yang kita baca hari ini menceritakan tentang orang-orang Majus yang diperkirakan mereka berasal dari Persia, kalau sekarang Iran, melakukan perjalanan yang panjang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus yang lahir. Karena ketika mereka melihat bintang, mereka tahu bahwa ada lahir seorang raja orang Yahudi. Itu keyakinan mereka. Mereka melihat bintang, mereka tahu bahwa ada raja yang lahir. Saya berdoa supaya kita orang-orang percaya jadi seperti bintang ini. Ketika orang melihat hidup kita, mereka tahu ada raja yang berkuasa yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi mereka melakukan perjalanan yang panjang. Sudah sering waktu lalu Pak Silas juga membagikan. Mereka berjalan itu bukan jangka waktu yang pendek, Bapak Ibu Saudara. Saya baca di sebuah artikel dijelaskan bahwa mereka melakukan perjalanan itu sekitar antara 40 hari sampai 2 tahun. Lama itu Bapak Ibu Saudara. 40 hari sampai 2 tahun. Makanya kalau kita lihat ketika mereka tidak kembali kepada Herodes perintahkan untuk bunuh anak-anak di Bethlehem, usianya itu 2 tahun ke bawah. Jadi sesuai dengan berita yang mereka dengar dari para Majus bahwa ada lahir seorang raja. Dan mereka kemudian Herodes bunuh itu anak-anak 2 tahun ke bawah. Jadi mereka ini orang Majus melakukan perjalanan yang panjang, yang jauh dan berisiko. Padahal mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka bukan orang-orang yang tidak punya sesuatu yang diinginkan oleh banyak manusia di muka bumi ini. Mereka adalah ahli perbintangan, mereka tabib, mereka orang kaya. Mereka punya segala sesuatu, tapi mereka mau mengambil resiko untuk apa? Untuk berjumpa dengan sang raja yang baru lahir. Raja yang baru lahir, saudara. Mereka lakukan perjalanan yang panjang dan berbahaya, Bapak Ibu. Karena banyak hal yang bisa mereka temui di perjalanan mereka. Mereka bisa jumpa dengan orang-orang jahat. Mereka bisa jumpa dengan binatang buas. Tapi mereka tetap lakukan perjalanan itu.
Jadi mereka betul-betul punya niat untuk jumpa dengan Tuhan yang lahir di Bethlehem. Bethlehem itu saudara, arti kata Bethlehem rumah roti. Tidak kebetulan kalau Yesus lahirnya di Bethlehem. Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Akulah roti hidup. Saya berdoa, gereja itu jadi seperti Bethlehem, rumah roti. Dan saya berdoa biar kita semua seperti orang Majus ketika datang beribadah, kita datang dengan hati yang betul-betul rindu untuk jumpa dengan Tuhan. Amin. Waktu kita merayakan Natal, kita datang ke ibadah, bahkan bukan cuma ibadah tanggal 25, dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita mau datang bukan sekedar tradisi, bukan sekedar kebiasaan, tapi kita mau jumpa dengan Sang Raja. Kita mau jumpa dengan Tuhan. Jadi mereka betul-betul niat untuk jumpa Tuhan. Mereka lapar dan haus akan Tuhan. Mereka bergairah, mereka bersemangat untuk jumpa dengan Tuhan. Saudara, mereka harus melewati yang namanya padang gurun. Padang gurun itu Bapak Ibu Saudara, semuanya jalan. Betul ya? Padang gurun itu semuanya jalan. Saudara, ke kiri, ke kanan, ke utara, ke selatan, timur, tenggara, semuanya jalan. Ketika saudara melakukan sebuah perjalanan dan saudara bertemu dengan persimpangan begitu saudara, potensi untuk tersesat semakin besar. Betul ya? Kalau lakukan perjalanan kemudian ada jalan ke kiri, ke kanan, kemana. Potensi tersesat semakin besar. Bisa tersesat, gampang tersesat. Apalagi zaman itu, kalau sekarang mungkin lebih mudah karena ada penuntun, ada plank yang ditulis itu ke arah mana begitu. Atau mungkin sekarang saudara bisa pakai maps, tapi zaman itu tidak ada. Dan padang gurun saya katakan tadi itu semuanya jalan. Tapi berarti potensi mereka untuk salah jalan, untuk tersesat sangat besar. Tapi kenyataannya mereka nggak tersesat. Mereka bisa tiba di tujuan, mereka bisa tiba di Israel. Padahal pada waktu itu belum ada saudara, map segala macam tidak ada. Tidak ada penuntun. Karena saya katakan tadi semuanya itu jalan. Padang gurun itu semuanya bisa jadi jalan. Tapi mereka nggak tersesat, mereka nggak salah jalan. Menunjukkan kepada kita begini, kalau kita lapar dan haus akan Tuhan, kalau kita bergairah untuk jumpa dengan Tuhan, kalau kita selalu menjadi orang-orang yang bersemangat untuk jumpa dengan Tuhan, percayalah, selalu ada jalan Tuhan siapkan buat kita. Amin. Situasi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, hari-hari ini, jaga hati kita untuk tetap lapar dan haus akan pribadi Tuhan. Mau terus jumpa dengan Tuhan. Mau terus bergaul dengan Tuhan, bergairah, bersemangat dengan Tuhan. Karena sekali lagi, bagi orang yang haus dan lapar akan Tuhan, selalu tersedia jalan dari Tuhan baginya. Seperti orang-orang Majus ini. Melakukan perjalanan yang sulit, lewati padang gurun, tapi gak tersesat. Mereka tiba di tujuan. Haleluya. Saudara, menarik saudara kalau kita baca tentang orang-orang Majus ini. Mereka punya segala sesuatu. Mereka tidak kekurangan hal-hal yang bersifat duniawi. Jabatan mereka punya. Harta mereka punya. Keahlian, mereka tabib. Mereka ahli perbintangan. Tapi kenapa mereka harus jumpa dengan Yesus? Berarti ada sesuatu yang mereka butuhkan dari Yesus. Dan itu jadi pelajaran buat kita. Bahwa kita punya sesuatu, apakah itu jabatan, kekayaan, kita punya harta, itu semuanya tidak salah. Itu tidak salah. Tapi itu tidak bisa menggantikan hubungan kita dengan Tuhan, pemilik alam semesta. Amin. Karena pada dasarnya sebenarnya manusia itu didesain, diciptakan untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Dari awal seperti itu, manusia diciptakan untuk dekat dengan Tuhan, untuk karib dengan Tuhan. Untuk mengenal Tuhan dari hari ke hari. Tapi akibat dosa itu membuat manusia putus hubungan dengan Tuhan. Membuat manusia semakin jauh dari Tuhan. Tapi kebutuhan untuk mengenal Tuhan, kebutuhan untuk karib dengan Sang Pencipta, itu tidak pernah hilang dari umat manusia. Itu tetap akan ada. Makanya manusia berusaha dengan caranya sendiri untuk apa? Untuk jumpa dengan Tuhan. Akhirnya manusia jumpa dengan batu-batu, dengan kayu-kayu, dengan agama-agama, dengan Allah buatan mereka sendiri. Apa sih itu agama? Agama itu cara-cara untuk kita bisa mendekati Sang Pencipta. Tapi kekristenan bukan seperti itu.
Tuhan yang datang kepada kita. Manusia yang terhilang, yang gak bisa dengan usaha sendiri untuk jumpai Tuhan. Tuhan yang datang kepada kita, dia jadi manusia, dia tebus kita, dia bayar kita supaya kita kembali bisa punya persekutuan dengan Bapa di surga. Setuju katakan amin. Di Bapak Ibu Saudara, lewat orang Majus ini, kita bisa belajar bahwa jaga hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Terus bersemangat dengan Tuhan. Amin. Kalau datang ibadah, bilang samping kiri kanan, bilang tepat waktu ya, jangan terlambat. Tapi memang ada hal yang bisa dihalangi di jalan, ada yang jauh sekali ya, kita bisa mengerti. Tapi saya berharap kita mau jaga hati kita yang lapar dan haus akan pribadi Tuhan. Karena seperti orang Majus ini, saya ulang-ulang, saya katakan tadi. Orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Orang yang bersemangat bergairah dengan Tuhan, selalu tersedia jalan baginya. Ketika kita sepertinya melihat tidak ada jalan, Tuhan bisa buka jalan buat kita yang lapar dan haus akan Tuhan. Haleluya. Saudara, dalam pembacaan tadi, selain orang Majus, ada 3 jenis orang dalam perikop yang kita baca tadi, yang sebenarnya punya kesempatan untuk jumpa dengan Tuhan. Punya kesempatan untuk jumpa dengan Sang Mesias. Yang pertama adalah Herodes. Kan orang-orang Majus ini datang ketemu dengan Herodes. Herodes dengar kabar bahwa ada raja orang Israel yang lahir, yang baru lahir. Tapi Herodes tidak mau untuk datang menyembah raja itu. Padahal saya percaya bahwa orang-orang Israel semua sudah tahu tentang Mesias, tentang Sang Pembebas. Itu sudah diberitakan sejak 700 tahun zaman Yesaya, itu sudah diberitakan berulang-ulang tentang Sang Juru Selamat. Herodes dengar kabar tentang itu, tapi dia nggak mau datang. Dia punya akses untuk ketemu dengan Sang Juru Selamat. Dia raja. Dia sudah dengar kabar itu, tapi dia tidak meresponinya, Bapak Ibu. Apa yang menghalangi Herodes untuk jumpa Yesus? Iri hati. Dia tidak mau ada raja lain yang muncul, yang melebihi dia. Ini pelajaran buat kita, Bapak Ibu Saudara. Iri hati membuat kita sulit untuk karib dengan Tuhan, untuk jumpa dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Buang perasaan iri hati dari hati kita. Iri hati itu kan selalu bisa menawarkan diri dalam hidup kita. Tapi kita harus oleh kekuatan Roh Kudus, kita bergantung kepada Tuhan untuk mematikan itu dalam hidup kita. Kita bisa melihat orang mungkin lebih dari kita. Kita bisa melihat orang mungkin punya sesuatu lebih dari kita. Itu bisa memicu iri hati, Bapak Ibu. Kita harus matikan itu. Terus menyadari bahwa setiap orang punya kelebihan tertentu. Tapi kita juga punya kelebihan yang Tuhan taruh ada di dalam kita. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam diri kita. Herodes tidak mau ada raja baru yang muncul. Bahkan dia tidak mau ada generasi baru yang muncul. Makanya dia bunuh itu anak-anak yang di bawah 2 tahun. Dan bukan cuma Herodes. Kalau kita baca pembacaan tadi, saudara, dikatakan begini, ayatnya yang ketiga dikatakan begini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta, apa saudara? Seluruh Yerusalem. Jadi ternyata berita yang orang Majus bawa ini, yang tahu bukan cuma Herodes, tapi seluruh Yerusalem. Berarti orang banyak di Yerusalem itu mendengar kabar Mesias yang mereka nanti-nantikan, yang Tuhan janjikan lewat nubuatan nabi-nabi di perjanjian lama, itu akan sudah tergenapi. Orang banyak itu mendengar, tapi apa saudara? Mereka pasif, tidak meresponinya. Mereka cuma diam di tempat, mungkin kaget, iya, terkejut, iya, tapi tidak melangkah untuk kemudian datang ke Bethlehem untuk ketemu dengan raja itu, untuk menyembah dia. Jangan jadi pasif. Orang Kristen tidak boleh pasif. Amin. Orang Kristen harus aktif. Saudara, perbedaan Taurat dan kasih karunia itu apa? Taurat
Taurat itu cenderung pasif. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan tidak melakukan. Berarti tidak berdosa. Tapi kalau kasih karunia, kalau kamu tahu berbuat baik dan kamu tidak melakukannya, maka apa saudara? Kita berdosa. Itu ada ayatnya loh. Kita tahu berbuat baik dan kita tidak lakukan, Alkitab bilang berdosa. Maka kita proaktif. Kalau Taurat saudara menghindar saja, sudah, saudara tidak berdosa. Tapi dalam kasih karunia, kita bertanggung jawab yang lebih besar. Makanya kasih karunia tidak pernah menghilangkan tanggung jawab. Justru kasih karunia harusnya memampukan kita menjadi orang-orang yang bisa bertanggung jawab. Amin. Orang banyak di Yerusalem pasif, mereka tidak mau datang untuk menyembah. Ayo kita dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, jangan pasif. Kalau WL, sudah angkat tangan sembah Tuhan, jangan cuma diam. Amin. Haleluya. Kemudian ada imam-imam dan ahli Taurat. Ketika orang Majus ini ketemu Herodes, dia panggil imam-imam ahli Taurat. Mereka ini yang paling tahu. Mereka ini orang-orang yang paling mengerti tentang Mesias. Kenapa? Karena mereka ini imam-imam ahli Taurat. Mereka pengajar-pengajar. Mereka mengajar tentang Mesias. Mereka tahu mereka tahu Mesias akan lahir di mana. Makanya mereka kasih tahu bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Mereka yang kasih tahu. Ternyata tahu tentang Mesias itu bukan jaminan mereka berjumpa dengan sang Mesias. Mereka enggak jumpa, saudara. Karena mereka enggak pergi untuk menyembah bersama-sama dengan orang Majus ke Bethlehem. Kalau kita baca Alkitab di Perjanjian Baru tentang ahli Taurat dan imam-imam di zaman itu, mereka adalah orang-orang yang gila hormat. Mereka orang-orang yang pemimpin-pemimpin agama tapi gila hormat. Mereka cinta uang. Alkitab mengatakan demikian. Yesus sendiri bilang tentang mereka. Jadi saudara, penghormatan pengagungan itu harusnya selalu tertuju kepada Tuhan. Tidak boleh tertuju kepada diri kita sebagai manusia. Amin. Selalu apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Bahkan ahli Taurat, imam-imam Alkitab mengatakan mereka sengaja pakai jubah yang panjang-panjang supaya mereka dihormati. Mereka berdoa supaya kelihatan rohani, supaya mereka dihormati. Motivasi mereka enggak benar di dalam melayani. Nah, ketika bicara tentang imam-imam di Perjanjian Baru, selalu saya ulang-ulang, ini bukan cuma soal kependetaan. Ini bukan cuma soal orang yang melayani di altar, tapi semua kita dalam Kristus, kita adalah imam-imam. Amin. Kita adalah para imam. Uang tidak salah, tapi cinta uang itu masalah. Kita mengatakan akar dari segala kejahatan bukan uang, tapi cinta uang. Sikap hati kita terhadap kekayaan itu penting. Untuk kita jumpa dengan Tuhan, pastikan bahwa kita harus terus dikikis. Dalam hal cinta uang itu harus terus dikikis, Bapak Ibu. Uang itu sifatnya netral, di hamba yang baik, tapi dia Tuhan yang jahat. Karena sulit bagi kita untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan dengan benar, kalau hati kita masih cinta uang. Kalau kita masih gila hormat, sulit bagi kita. Jadi kita bisa lihat, ada orang-orang yang punya kesempatan untuk jumpa dengan Tuhan. Ada orang-orang yang punya kesempatan sebenarnya yang sama dengan orang-orang Majus untuk jumpa dengan Mesias yang sudah lahir. Tapi mereka nggak bisa jumpa. Kenapa? Karena mereka punya sikap hati yang salah. Punya sikap hati yang tidak benar. Mereka pasif. Terus dikuasai oleh iri hati. Gila hormat, cinta uang. Dan mereka nggak bisa ketemu dengan Tuhan. Saya berdoa kita jemaat Tuhan di Betani Makassar. Kita bukan cuma tahu tentang Sang Juru Selamat, tentang Mesias, tentang Yesus Kristus. Tapi kita selalu mengalami perjumpaan dengan Dia dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mereka jauh-jauh melakukan perjalanan yang begitu sulit. Mereka datang bukan untuk meminta sesuatu dari Tuhan.
Tapi mereka datang untuk apa? Cuma satu tujuannya. Mereka datang cuma untuk menyembah. Itu tujuannya Bapak Ibu. Mereka datang bukan karena mereka ingin meminta sesuatu untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Tidak. Kalau kita baca tadi, kita sudah baca tadi, mereka cuma datang untuk menyembah, itu saja tujuan mereka. Dalam perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu, seharusnya apapun yang kita kerjakan semuanya harus jadi penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Seperti orang Majus lakukan perjalanan yang jauh, yang beresiko. Mereka lakukan semuanya itu untuk memuliakan Sang Raja yang lahir. Untuk menyembah Tuhan. Dalam ibadah-ibadah seperti ini juga. Tidak salah ketika kita butuh pertolongan kita datang kepada Tuhan dalam ini. Tidak salah. Tapi pastikan bukan itu tujuan utama kita. Tujuan kita datang beribadah. Kenapa? Karena saya ingin menyembah Tuhan. Amin. Saudara, kata menyembah di sini memakai kata proskuneo yang berarti mencium tangan seseorang sebagai tanda penghormatan. Atau seperti anjing yang mencium tangan tuannya. Juga punya pengertian, itu bicara tentang ungkapan penghormatan yang mendalam. Orang-orang Persia ketika mereka datang menyembah, mereka akan tersungkur, kemudian dahi mereka akan sampai ke tanah untuk menyembah. Padahal saya bilang tadi, mereka orang-orang terhormat, orang-orang yang tidak berkekurangan. Tapi mereka mau merendahkan diri datang untuk menyembah Yesus yang lahir, yang sudah lahir pada waktu itu. Ini juga jadi pelajaran buat kita Bapak Ibu. Siapapun kita, apapun kita Bapak Ibu Saudara, pastikan ketika kita datang kepada Tuhan, datang dengan kerendahan hati. Datang dengan hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Dia. Datang dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Karena bicara tentang penyembahan, saya katakan tadi artinya mencium. Saudara akan mencium orang-orang yang saudara kasihi. Betul Bapak Ibu Saudara? Kita tidak cium sembarang orang. Betul ya? Saudara akan cium orang yang saudara kenal, yang saudara kasihi. Tidak mungkin saudara keluar di sana, kemudian ada tukang parkir saudara cium. Tidak mungkin. Saudara akan mencium orang-orang yang saudara kenal, yang saudara kasihi, yang dekat dengan saudara. Makanya penyembahan selalu bicara tentang keintiman. Intim dengan Tuhan. Untuk intim bertumbuh dalam pengenalan. Mengenal Dia dari hari ke hari. Kita berjumpa kan untuk kenal Tuhan. Supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Supaya penyembahan kita semakin dalam dengan Tuhan. Hubungan kita semakin dalam dengan Tuhan. Sering saya ulang-ulang saudara. Bahwa orang yang bisa intim dengan orang yang dia tidak kenal cuma pelacur Bapak Ibu. Hanya pelacur yang akan intim dengan orang yang dia tidak kenal. Dengan tujuan untuk dapatkan sesuatu dari orang itu. Kalau kita bergereja datang cuma untuk supaya dapat sesuatu intim dengan Tuhan. Demi untuk dapat sesuatu. Bukan untuk mengenal Dia. Bukan untuk mengasihi Dia. Apa bedanya kita dengan pelacur? Itu pelacur rohani Bapak Ibu. Saya berdoa kita semua adalah orang-orang bukan pelacur. Tapi kita adalah pengantin-pengantin Kristus. Kita mau karib dengan Tuhan. Menyembah Dia karena kita cinta Dia. Kita menyembah Dia bukan cuma karena kita perlu sesuatu. Tapi kita menyembah intim dengan Tuhan karena kita ingin mengenal lebih lagi. Dan saya katakan tadi, orang yang betul-betul haus dan lapar akan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, selalu ada jalan. Setelah mereka mempersembahkan saudara, persembahan yang terbaik. Setelah mereka menyembah, kita mengatakan mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur. Jadi ini saya bilang tadi, mereka bukan orang miskin, mereka orang kaya Bapak Ibu. Mereka persembahkan itu buat Yesus. Dan ada kemungkinan besar persembahan yang mereka persembahkan itu yang dipakai Yusuf untuk hidup di Mesir. Karena setelah itu kan mereka harus mengungsi ke Mesir. Yusuf untuk buat usaha baru sulit di sana. Makanya sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Tuhan kita hebat, amin saudara. Dia persembahkan dan bicara tentang persembahan yang terbaik bukan cuma bicara harta. Tapi semua apa yang Tuhan percayakan ada pada kita. Persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan kita bisa lihat saudara, orang Majus.
Ketika Herodes mendengar bahwa ternyata orang Majus itu ketika orang Majus mendengar bahwa Herodes mulai ini, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tunjukkan kepada mereka jalan yang lain, bukan jalan yang sebelumnya. Betul ya Bapak Ibu? Sehingga mereka tidak ketemu lagi dengan Herodes. Makanya saya bilang tadi, kalau kita dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh bergairah dengan Tuhan, kita mau berikan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, kita mau menjadi penyembah yang benar, hidup kita mau berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya selalu ada jalan Tuhan siapkan. Tapi untuk menemukan jalan keluar bukan tujuan kita, itu cuma dampak karena kita adalah orang-orang yang cinta Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang mau jadi penyembah Dia, karena kita adalah orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Oke, saya tidak perpanjang khotbah hari ini. Selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Pagi hari ini, dalam kami merayakan Natal hari ini Tuhan, hati yang lapar dan haus akan Tuhan terus ada di hati kami, hati yang bergairah, yang bersemangat untuk jumpa Tuhan, untuk punya persekutuan karib dengan Tuhan, untuk terus menyembah Tuhan, terus terjaga di hati kami, supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan, terus bertambah dalam mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa meteraikan firman-Mu di hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk sama Tuhan. Shalom. Sukacita yang luar biasa bagi kita sekalian. Kita dapat beribadah bersama-sama di hari yang spesial ini, hari Natal. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan teruslah berjumpa dengan pribadi Kristus. Teruslah menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Atas nama Bapak Gembala dan Ibu beserta seluruh pengerja Jemaat Betani Makassar, kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2024 bagi seluruh Jemaat Betani Makassar. Doa kami, damai, sukacita, dan terang Kristus terus ada di dalam kehidupan setiap Jemaat Betani Makassar. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena hari ini adalah hari yang spesial bagi kita. Tadi waktu masuk, Bapak Ibu
dibagikan satu amplop. Bapak Ibu boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebentar Bapak Ibu dapat menghantarkannya ke depan ke dalam kotak merah di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, satu sukacita yang luar biasa. Hari ini kami boleh beribadah di tempat ini. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan menggenapi janjinya atas kami. Telah lahir bagi kami juru selamat dunia. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta David Parengkuan. Tuhan memberkati hamba-Mu. Urapan yang baru Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Kau memberkati secara pribadi, keluarga, dan anak-anaknya Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian daripada hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami yang sudah menerima janji itu, kami mau mempersiapkan hati kami, mempersiapkan persembahan kami. Biarlah kami memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena Engkau Tuhan terlebih dahulu sudah memberi yang terbaik bagi kami. Berkati setiap persembahan kami Tuhan, dan kami mau bawa persembahan kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu boleh menghantar persembahannya ke depan. Selamat memberi sambil kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja
Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu untuk ibadah hari ini. Kami berdoa biar kami selalu mengalami damai Natal, sukacita Natal. Kami berdoa dalam nama Yesus, taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sampai akhir tahun nanti kami taruh ke dalam tangan-Mu Bapa, biar kami menyambut tahun baru. Kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap ada dalam tuntunan bimbingan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa berkati rumah tangga kami, berkati suami, istri, anak-anak, dalam semua yang kami kerjakan. Kami percaya kami semua ada dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan pulang, berpisah dari tempat ini, kami tetap percaya perlindungan Tuhan selalu sempurna buat kami. Di akhir ibadah ini kami berdoa, kami minta Tuhan sendiri yang meteraikan berkat atas setiap kami. Mari umat Tuhan, buka hatimu, tadahkan tanganmu, angkat wajahmu, pandang Bapa di surga dan terima berkat Tuhan. Anugerah yang besar dari Allah Bapa kita yang sangat baik, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, selalu jadi bagian kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati, shalom.